keinginan karena ada lam ya, lam itu lam huruf jar liroghbati ba'di ikhwanina, sebagian dari sedulur-sedulur kami, saudara-saudara kami ya, fi taqdimi abhasin mukhtasiratin, untuk ya, untuk mengajukan atau mengajukan apa, pembahasan yang ringkas, mukhtasirah, tentang apa? Tentang an ahammi mabahithi ulumil Qur'an, tentang yang paling penting atau yang terpenting dari pembahasan ilmu Al-Qur'an. Beda antara ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kalau tafsir itu langsung per ayat dibahas, tapi kalau ilmu Al-Qur'an itu ilmu yang membahas tentang ke-Al-Qur'anan. Sama dengan bedanya hadis dengan ilmu hadis. Nah, sama dengan bedanya fikih dan usul fikih. Nah, seperti itu. Kemudian yastati'u syababuna al-muslimu. Nah, biasanya kalau bahasa Arab itu fiilnya duluan. Lebih seringnya begitu. Tidak selalu sih, tapi lebih seringnya begitu. Yastati'u syababuna al-muslimu, yang mampu, pemuda-pemuda kita yang muslim ya, alladzi la yatayassaru lahu at-ta'ammuqu, yang tidak mudah baginya mendalami ya. Jadi yang harapannya pemuda-pemuda muslim yang tidak mampu dengan mudah memahami fit dirasatil islamiyati, dalam pelajaran-pelajaran keislaman, mampu apa? An yajida fiha, mampu untuk menemukan di dalamnya, fiha di dalam dirasat islamiyah ya, menemukan apa? Minas tsaqafatil lazimati lahu, dari tsaqafah, wawasan ya. Tsaqafah itu arti aslinya wawasan, tsaqafah, tapi kemudian seringkali digunakan untuk pembelajaran, tazkif ya. Tazkif itu kan pemberian wawasan, jadinya kita sering istilahnya tazkif, ada tazkif ya, maksudnya pemberian wawasan keilmuan. Al-lazimati, yang wajib, lahu baginya, ma yakfihi mu'unatal bahsi, sesuatu yang mencukupinya dari beban pembahasan atau beratnya pembahasan. Maksudnya begini, kalau tidak diringkas seperti ini, maka bagi pemula itu akan sulit untuk mempelajarinya, karena mereka harus mempelajari kitab-kitab yang sangat besar. Misalnya ya, Al-Itqan itu karya As-Suyuti, itu 2 halaman, 2 jilid. Itu kan kalau mempelajarinya langsung 2 jilid kan berat sekali. Makanya ini dibikin 1 jilid itu pun ini sudah berat karena sudah 300-an halaman. Nah ini, jadi makanya kemudian diringkas. Maka ada juga kitab-kitab itu yang dari 4 jilid jadi 1 jilid. Seperti misalnya kalau kawan-kawan itu mengetahui ada kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ya, Ihya Ulumuddin sebenarnya gitu. Tapi biasanya kalau di Indonesia seringnya Ihya Ulumuddin gitu kan. Itu bagi orang yang tahu nahwu mesti ini mempermasalahkan biasanya. Tapi kita itu sering gitu kok. Misalnya ada harokah namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun, tapi kalau di Indonesia jadi Ikhwanul Muslimin. Jadi wis sakarep-karepe pokoke wong Indonesia iki. Padahal aslinya Al-Ikhwan Al-Muslimun, Al-Ikhwanu Al-Muslimun. Tapi kalau kita pakai yang aslinya jadi rodok wagu. Harokahnya apa? Harokah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kan rodok wagu ya kayaknya ya. Nah itulah makanya ya sudah apa-apalah, baik yang pakai kaidah ataupun tidak ya tidak usah terlalu suudzon bahwa dia itu bodoh, tidak usah.
Jadi yang penting tahu gitu aja. Nah itu. Ma yakfihi mu'unatal bahthi fi maraji hadzal ilmi. Dalam referensi ilmu ini. Ilmu apa maksudnya? Ilmu Al-Qur'an. Wa yujannibuhu, dan menjauhkannya, ya, menjauhkan sabab tadi itu dari apa? Ana fahmi asalibihi, dari beratnya memahami uslub-uslubnya. Uslub itu metode apa namanya, metode bahasa Arabnya. Uslub gitu aja biasanya. Ya. Waqad hadzal kitabu ala ikhtisarihi fi tilka tab'ati birwajin lam akun atawaqqa'u. Lam akun ya atawaqqa'u. Dan kitab ini telah memperoleh hadzun nafsi, itu jatah pribadi ya, hadzun nafsi. Hadza memperoleh. Alkitabu, kitab ini fa'il berarti ya. Al-ikhtisarihi itu namanya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu adalah kalimat yang menyisip ya, menyisip apa ya? Tersusupkan, disusupkan. Sebenarnya kalau dibuang kalimatnya tidak rusak. Al-ikhtisarihi misalnya kita buang ya, wa hadzal kitabu wa qad hadza al-kitabu fi tilka tab'ati. Nah itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ini namanya kalau ada seperti itu namanya jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu jumlah atau kalimat yang disisipkan. Nah dibaca, tidak apa-apa. Seperti misalnya gini, Presiden Indonesia, Soeharto Presiden Indonesia. Nah itu Presiden Indonesia itu kalimat sisipan sebenarnya. Misalnya seperti itu. Al-ikhtisarihi, meskipun ringkas gitu ya. Al-ikhtisarihi meskipun ringkas, fitil katabati, dalam cetakan ini. Cetakan ini maksudnya cetakan yang ketujuh. Kalau yang saya punya ini cetakan yang ketiga ternyata. Ketiga sama kedua. Jadi ini mukadimahnya ketiga sendiri, kedua sendiri kalau yang di aslinya ini. Tapi kalau yang di sini cuma satu ya Mas. Ya enggak apa-apa. Birwajin ya, birwajin dengan banyak permintaan, ruwaj. Lam akun, itu mestinya atawaqqa'u betul. Yang aku tidak memperkirakannya. Akhirnya kemudian wanafida, dan habislah minal maktabat, dari maktabat di sini jangan diartikan ini ya, perpustakaan ya. Jadi ini maksudnya adalah toko buku. Jadi kenapa kok toko buku? Ya karena kami di sana itu istilah toko buku ya maktabah sama. Nah, jadi meskipun coba kalian nanti ke Timur Tengah itu sering sekali ini istilahnya maktabah itu maksudnya toko buku. Jadi meskipun sebenarnya kalau kita di dalam dunia teori ya maktabah itu ya perpustakaan. Nih maktabah maksudnya adalah dari toko buku. Karena tidak mungkin hilang dari perpustakaan, sopo sing nyolong, tidak mungkin kan. Makanya teks itu bahasa perlu difahami dengan lebih jeli. Kemudian summa ahsastu bil hajati al mulihati ila tab'ihi marratan saniyatan. Kemudian aku merasa bil hajati al mulihati. Nah ini ternyata ini edisi yang ketujuh, edisi yang cetakan yang ketujuh, ketiga, kedua ini hampir sama ya. Yang beda itu cetakan kedua dan ketiga itu redaksinya beda. Tapi kalau ketiga sampai ketujuh ini sama. Saya lihat ternyata sama. Kata pengantarnya sama dari Mana Khalil Al-Qattani. Ila tab'ihi, untuk mencetaknya kembali, marrotan saniyah, pada kali yang kedua. Faraja'tuhu, kemudian aku mengulasnya. Raja'tuhu itu maksudnya apa? Bukan murajaah, tapi mengulas kembali. Ada ndak yang kira-kira direvisi? Biasanya kalau penulis itu ya, kalau panjenengan nanti di dunia ilmiah ya, menulis itu caranya setelah selesai
nanti lain kali nanti baca lagi dari awal, biasanya hampir selalu ada yang salah. Jadi kan mau ngulang 3 kali, 4 kali mesti hampir selalu ada yang salah biasanya. Nah makanya penting untuk diulas kembali. Jangan begitu selesai, sudah selesai, enggak. Tapi diulas kembali, nanti ada yang salah lagi. Ada yang salah lagi, karena apa? Karena memang kita belum terbiasa. Sudah terbiasa pun juga biasanya juga masih sering begitu. Karena pemilihan kata itu terkadang kita konsentrasi, terkadang tidak. Farojatu, kemudian aku mengulasnya. Watawa farod ladayya ad-dawa'i litaudihi ba'di fusuli, dan telah terpenuhi ya ladayya pada diriku, maksudnya ya di sisiku, ad-dawa'i alasan-alasan, ad-da'iyah jamak dari da'iyah, alasan-alasan untuk apa? Untuk litaudihi ba'di fusuli, untuk menjelaskan sebagian dari pasal-pasalnya, bagian dari sub-sub pembelajaran sub-sub bab yang ada di penjelasan dalam kitab ini. Itu kemudian waziyadati maudu'atin ukhra, kemudian menambah juga tema-tema yang lain. Fakharajatit tab'atus tsaniyatu awfa bahsan, maka kemudian keluarlah cetakan yang kedua ya, atau ba'atus tsaniyatu fa'il, fakharajat setelah fi'il biasanya fa'il ya umumnya, meskipun tidak selalu. Aufa bahsan, yang lebih sempurna pembahasannya. Aufa lebih sempurna bahsan pembahasannya. Wa aktsara tangqihan, dan lebih banyak tersaring, artinya ada sebagian yang dihilangkan. Kemudian wahtawat ala khulasati ma kutiba fi hadzal fanni qadiman wa haditsan min ghairi haswin wala tatwilin. Wahtawat, dan telah ini meliputi ya, meliputi. Jadi yang tab'ah asaniyah ini tadi telah meliputi apa? Ala khulasati ma kutiba fi hadzal fan, meliputi atas ringkasan apa yang ditulis dalam bidang ini. Fan fi hadzal fan itu maksudnya dalam bidang ini. Meskipun fan itu arti aslinya kesenian. Fi hadzal fan, dalam kesenian ini, nulis kok kesenian, lucu. Jadi makanya nanti kalau teman-teman itu aktif di dunia penerjemahan itu juga jangan saklek menerjemahkannya. Toko kitab yang paling bagus, penerbit yang paling bagus pada zaman kami dulu dalam menerjemahkan itu penerbit Mizan. Beliau dikasih oleh Allah Jawami'ul Kalim, memahami semua bahasa Arab. Jadi makanya beliau bahasa Arab model apapun paham. Maka penting ya, kita menguasai banyak bahasa itu penting. Itu termasuk sunnah Rasul. Jangan dikira sunnah Rasul cuma nikah toh. Repot. Sunnah Rasul itu mengetahui bahasa. Kalian harus ahli bahasa Arab, harus ahli bahasa Inggris, harus ahli bahasa Jawa. Bahasa Jawa jangan ditinggal. Saya dalam 2 hari ini tuh merevisi bahasa Inggris, mumet. Padahal bahasa Inggris dulu paling tidak saya sukai. Tapi harus merevisi dan nanti zuhur harus selesai. Baru selesai 2 tadi. Ini masuk 3. Piye caranya? Ya wes ngawur terus akhirnya kan gitu. Ya enggak ngawur-ngawur banget Mas. Kalau cuma sekedar reading masih bisa. Tapi nanti kalau sudah listening, nah itu mumet itu. Jadi merevisi dari UIN Wali Songo, ada dari Tazkiyah yang Jakarta itu. Karena tulisan masuk, sementara yang merevisi dosennya ada hanya 5 atau 6, makanya dibagi 10, ada yang 9, ada yang 8 gitu. Ini makanya penting, menguasai bahasa itu penting, meskipun kalian tidak suka, tidak harus suka, yang penting menguasai gitu loh. Saya dari dulu juga tidak suka bahasa Jawa, tapi mau tidak mau harus menguasai. Karena apa? Karena kalau khutbah itu dimaki-maki sama orang kampung, khutbah kalau tidak pakai bahasa Jawa, tidak menghargai kami katanya. Gitu betul, iya. Ya mau tidak mau harus pakai bahasa Jawa akhirnya. Nah itu. Kemudian selanjutnya qadiman wa hadisan
yang terdahulu maupun yang sekarang. Maksudnya dalam ilmu ini nanti baik pembahasan ilmu Al-Qur'annya yang klasik maupun yang sekarang itu dibahas juga oleh penulis. Nah, jadi meskipun ringkas intinya jami' gitu ya. Jami' itu meliputi semuanya. Nah, maka ada istilah masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang mengumpulkan semua orang. Min ghairi haswin wala tatwilin. Tanpa haswin itu haswin itu arti aslinya begini. Jadi kalau kalian pernah lihat kitab kuning enggak? Kitab kuning itu kan ada yang bagian tengah, ada yang bagian pinggir biasanya. Pernah enggak melihat? Kalau yang tradisional ngerti maksud, tapi kalau yang modern kan enggak ada. Kitab ini kitab putih ini enggak ada. Jadi biasanya itu ada pembahasan di tengah, terus pinggirnya ada. Nah pinggir-pinggir itu namanya haswin. Jadi pembahasan yang tidak yang bukan tidak penting, tetapi yang bisa dihilangkan karena di dalamnya sudah lengkap. Jadi atau bisa sebaliknya maksudnya tidak semua kitab kuning begitu. Kitab kuning itu ada yang intinya di tengah, ada yang di pinggir intinya juga ada, beda-beda. Jadi ada yang di pinggir itu nanti disyarah di tengahnya itu ada juga. Maksudnya min ghairi haswin itu intinya tidak kalau dalam bahasa kamus itu madah ghairu daruriyah yahshi biha nasun li itolati. Jadi materi yang tidak penting ya, tidak begitu penting mendesak, tidak begitu mendesak, yang kemudian disisihkan karena terlalu panjang. Angel ya. Ya intinya sebagian pembahasannya itu ada yang dikeluarkan karena terlalu panjang, kepanjangan. Nah, itu namanya hasyiah, haswin. Jadi min ghairi haswin dia tidak berarti kalau begitu kita artikan tidak terlalu menyebutkan hal-hal yang kurang penting, itu maksudnya. Tapi juga tidak kepanjangan. Lebih ringkas lagi ya, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang, itu ya boleh sebenarnya. Maksudnya haswin aslinya bukan ringkas, tetapi maksudnya tadi sebenarnya adalah yang menyebutkan sesuatu yang sebenarnya kalau dihilangkan tuh masih bisa. Itu aslinya begitu. Wala tatwilin, dan tidak terlalu berlebihan atau terlalu panjang, kepanjangan. Kemudian walam yamdi 'alaiha siwa amin wahidin hatta nafidal kitabu kadzalik. Dan tidak berlangsung atas cetakan ini ya, kecuali hanya 1 tahun saja. 1 tahun habis. Jadi ini termasuk berarti laku keras. Hatta nafida al-kitabu kadzalik, sampai habislah ya. La nafidal bahru, habis isi lautan. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, itu kan nafida. Al-kitabu kadzalik. Begitu pula. Maksudnya setelah muncul cetakan baru dalam 1 tahun habis juga. Summa tataba'at talabu 'alal kitabi min ruwadis saqafatil islamiyah. Kemudian berikutnya ada lagi permintaan terhadap kitab ini ya, diiringi. Tataba'ah itu asalnya diiringi. Mutaba'ah itu mengiringi perbuatan kita dengan menulis. Mutaba'ah, buku mutaba'ah. Mutaba'ah dari perbuatan kita maksudnya. Nah makanya tataba'ah itu mengiringi, diiringi lagi ada apa? Ada permintaan atas kitab ini dari siapa? Min ruwadis saqafatil islamiyah, dari para tokoh ya, saqafah islamiyah. Meskipun ruwad itu sebenarnya artinya adalah arti aslinya ruwad itu sebenarnya orang yang dikirim untuk melaksanakan tugas. Ruwad itu berarti kayak semacam delegasi, roid ya, delegasi kan biasanya kan kalau orang-orang orang-orang ilmiah itu biasanya kan mereka punya link-link, misalnya di Indonesia siapa, nanti kemudian langsung menghubungi
eh, di mana, di Saudi ya, kemudian Mesir menghubungi Saudi. Nah itu ruwat namanya. Orang-orang yang delegasi dari negara-negara masing-masing itu ruwat namanya. Nah, asli artinya begitu. Kemudian juga tidak hanya ruwat, jamak roid ya, ruwat itu jamaknya roid. Wa minal jihadit ta'limiyati, dan dari sektor pendidikan yang al-mukhtalifati. Kalau yang begitu mesti itu naat ya, sifat. Nah, kalau sifat mesti sama dengan man'utnya atau yang disifati. Wa minal jihadit ta'limiyati al-mukhtalifati, yang berbeda-beda ya. Allati ta'ni bihadzal ilmi, yang memperhatikan ilmu ini. Jadi yang memperhatikan ilmu ini. Falam ajid buddan. Nah, falam ajid buddan itu kangelan ngartikannya. Fala buddha gitu aja. Falam ajid buddan itu fala buddha, la buddha maka harus. Falam ajid buddan maka mau tidak mau aku harus, gitu arti aslinya. Mau tidak mau aku harus, min ikhrajihi, untuk mengeluarkannya lagi, fi tab'atihi as-sabi'ah, pada cetakannya, hi kembali ke buku maksudnya ilmu, pada cetakannya yang ketujuh. Ini sampai yang ketujuh, mazidan munaqqahan, sebagai tambahan dan yang sudah tersaring, munaqqahan yang sudah tersaring. Disaring maksudnya sebagiannya yang tidak penting kemudian dihilangkan, kemudian ada yang ditambah. Nah seperti itu. Wa in kanatiz ziyadatu hadhil marrata aqallu min sabiqatiha, meskipun tambahan pada kali ini lebih sedikit dari sebelumnya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu mudah sebenarnya. Kalau bahasa-bahasa yang sekarang ya, kalau jenengan nanti membaca fikih Imam Syafi'i, wah itu berat sekali. Karena dulu itu kalau membahas fikih Syafi'i atau usul fikih itu ayat Al-Quran itu disebutkan hanya satu kata saja. Misalnya wal mukhallafun, gitu aja. Dan setelah itu kita harus paham bahwa itu maksudnya Al-Quran. Al-Quran yang bicara tentang wal mukhallafun. Itu terus begitu. Jadi kalau kita tidak paham, sulit sekali. Dulu kami itu ada pelajaran namanya fikih nasi. Fikih nasi itu pelajaran fikih yang dari teks aslinya fikih. Karya Imam Syafi'i, karya imam-imam besar yang dulu. Itu kami hanya 10 halaman, itu mempelajarinya itu sampai berpekan-pekan. Saking sulitnya. Jadi saking sulitnya, karena apa? Bahasa klasik yang mereka itu memakai bahasa yang sangat simpel, tapi yang diajak yang membaca harus paham. Karena sebenarnya yang membaca itu harusnya guru-guru bukan murid gitu loh. Sehingga ketika kita mempelajari itu tidak boleh banyak-banyak. Hanya 10 halaman, kadang 15 halaman, tapi wajib. Dan nanti kalau ujian itu harus plek sesuai dengan isinya. Nah beda dengan pelajaran fikihnya. Pelajaran fikihnya 300 halaman, nah itu pakai bahasa dosen-dosennya, bahasa-bahasa orang. Tapi kalau teks aslinya Imam Syafi'i itu sulit sekali difahami sudah. Nah makanya kenapa kemudian ada syarah-syarah. Syarah itu pembahasan rincian dari yang disampaikan oleh imam-imam besar itu. Kemudian wa as'alullah ta'ala, dan kami memohon kepada saya memohon kepada Allah ta'ala maha tinggi Allah, ayyaj'alahu nafi'an mufidan, agar menjadikan kitab ini bermanfaat dan mufidan, berfaedah, berfaedah. Wa ayyarzuqna at-taufiq was-sadad, dan agar memberikan rizki pada kami taufik dan sadat. Taufik itu sesuai keinginannya dengan keinginan Allah. Jadi kita punya keinginan, kemudian pas sesuai dengan takdir Allah, memang begitu, itu taufik. Sadat itu tepat, ya, sadat benar intinya. Makanya orang diberi taufik itu maksudnya keinginannya sesuai dengan keinginan Allah. Nah itu taufik namanya, aslinya loh. Kita kan semoga kita diberikan taufik. Taufik itu apa karepe? Kadang kita tidak paham maksudnya taufik itu apa. Maksudnya seperti itu. Taufik itu keinginan kita ngepasi kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Mana Khalil Al-Qattan Al-Ustad wal Musyrif ala Dirasatil Ulya bi Jami'atil Imam Muhammad Ibni Su'ud Al-Islamiyah. Jadi ini Ustadz dan Musyrif di perguruan tinggi. Makanya keren. Ini antum baca ini berarti ini baca kurikulum perguruan tinggi. Keren, nggak kuliah nggak apa-apa, neng kurikulum perguruan tinggi. Nah ya kayak gini persis. Kami kuliah dulu juga halamannya segini-segini, 300 apa itu. Dan 1 semester harus selesai. Ini siap, 1 semester selesai. Aku waktunya tidak ada. Baik, kita mulai sekarang. Baru mulai ini. Ini kan muqaddimah. At-ta'rifu bil ilmi. Definisi dari pengertian bil ilmi dengan ilmu, maksudnya gitu ya, pengertian ilmu gitu aja. Wa bayani nasyatihi dan keterangan tentang nas'ah kemunculannya ya. At-ta'rif bil ilmi maksudnya ya ini ilmu Al-Qur'an mestinya. Jadi bukan hanya sekedar al-ilmu tapi al-ilmil Qur'an mestinya. Wa bayani nasyatihi dan keterangan tentang kemunculannya, wa tatawwurihi dan perkembangannya. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karimu huwa mu'jizatul Islam. Al-Qur'an yang mulia itu adalah huwa itu sekaligus khobar sekaligus mubtada. Jadi kalau bahasanya Ustaz Syihab iku utawi. Ya khobar dari Al-Qur'an sekaligus mubtada. Makanya ada posisi yang dua-duanya sekaligus itu ada. Huwa yaitu mukjizatul Islam. Mukjizat Islam, mukjizat itu apa toh? Mukjizat itu sesuatu yang mengalahkan musuh. Jadi mukjizat, jadi melemahkan lawan. Makanya kalau mukjizat tidak melemahkan lawan ya bukan mukjizat. Mesti ada fungsi melemahkan musuh sehingga musuh akhirnya takluk. Makanya kenapa Al-Qur'an dianggap mukjizat terbesar ya karena banyak mengislamkan orang. Jadi lemah langsung di bawah argumentasi Al-Qur'an mereka kalah. Nah seperti itu. Al-Khalidat mukjizatul Islami al-khalidatu yang kekal ya, sifat dari mukjizat bukan sifat dari Islam. Nah, jangan salah. Jadi sifat dari mukjizat. Allati yang makanya kalau salah kita al-khalidati, kalau sifat dari Islam jadinya al-khalidati, tidak mungkin. Maka itu namanya sifatnya al-khalidatu itu sifatnya mukjizat. Karena sifatnya mukjizah maka al-khalidatu jadinya mukjizatul Islami al-khalidatu yang kekal. Allati yang la yaziduha at-taqaddumul ilmiyu illa rusukhan fil ijazi. La yaziduha at-taqaddumul ilmiyu, tidak menambah padanya kemajuan ilmu ya. Yang semakin bertambah kemajuan ilmu itu juga semakin illa rusukhan fil ijazi, kecuali malah justru semakin kuat rusuh. Warrasikhuna fil ilmi, ya kan? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Warrasikhuna fil ilmi itu orang-orang yang sangat kuat ilmunya, rusuh. Illa rusukhan, kecuali semakin kuat fil ijazi, dalam melemahkan. Nah makanya kenapa di akhir zaman itu banyak orang-orang non muslim yang masuk Islam karena Al-Quran, dan itu puluhan ribu loh, kita tidak tahu aja. Nah makanya sering-sering jalan-jalan ya. Jadi cita-citanya jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi banyak orang barat itu yang masuk Islam gara-gara al-ijaz al-ilmi del Qur'anil Karim. Misalnya ketika Allah mengatakan wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipanaskan. Ulama mufassirun zaman dulu mengartikan ini maksudnya adalah sebelum hari akhir nanti lautan itu menjadi api yang mendorong manusia, menggiring manusia ke padang mahsyar. Hampir semua ulama sepakat itu zaman dahulu. Tapi ternyata ulama modern sekarang enggak, bukan. Itu maksudnya adalah lautan yang dipanasi oleh gunung berapi di dalam lautan. Nah, gunung berapi di dalam lautan kan tidak ada dulu, dan tidak ada orang tahu. Ngertinya ya lautan panas tok gitu kan, tapi tidak tahu kalau ternyata di dalamnya ada gunung berapi yang meledak, yang meletus, dan itu pernah terjadi di Jepang, kemudian pernah terjadi di mana gitu. Banyak diteliti oleh para ilmuwan,
Ternyata maksudnya Allah yang paling pas sebenarnya adalah wal bahril masjur, itu lautan yang dipanaskan oleh gunung Merapi. Jadi tidak perlu nunggu nanti padang mahsyar. Sekarang aja sudah ada gitu loh. Nah itu kayak gitu. Kan itu tafsiran baru. Tidak bisa disalahkan, tetapi menurut kaidah ilmiah benar, menurut kaidah ilmu modern juga tepat. Nah, makanya banyak orang terus masuk Islam. Ketika memahami surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat swardatan kadhiha. Ketika langit itu meletus ya, meledak, maka itu seperti bunga mawar. Ternyata ada orang barat yang memotret dengan teleskop jarak jauh ya. Persis ketika ada meteor atau apa gitu meledak, kemudian komentar dia persis seperti bunga mawar ya. Begitu dia diberitahu bahwa Al-Quran itu bicara tentang komentarmu, maka masuk Islam dia. Nah, sederhana kan? Jadi sederhana terus masuk Islam. Ada juga orang yang mempelajari ilmu mawaris, ilmu warisan. Dia telah mempelajari semua ilmu warisan di dunia ini, mulai dari hukum barat ya, kapitalis, komunis, kemudian macam-macam di sistem hukum manapun dipelajari. Begitu dia mengetahui Islam, mempelajari itu, mengajarkan itu, ternyata cukup dengan hanya 6 ayat. Padahal dia punya karangan sampai 8 jilid. 6 ayat tok dalam Al-Quran itu, ayat tentang mawaris itu. Tapi selama dia menulis 8 jilid itu selalu ada kontroversi. Nulis ini bertentangan dengan ini. Terus begitu. Nah, begitu dia mempelajari Al-Quran yang hanya 6 ayat itu, semakin didalami, semakin tahu kalau tidak ada kontroversi di situ. Masuk Islam akhirnya dia. Nah, makanya sanurihim ayatina fil afaq itu memang hanya untuk orang-orang cerdas dan pintar. Jadi kami tunjukkan ayat-ayat kami pada orang-orang semuanya fil afaq. Semakin dia cerdas, pintar, semakin ditunjukkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Kita ramu dengan ya repot. Nah itu. Anzalahullahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkannya pada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, perhatikan, bahasanya mesti zulumat. Nur bukan al-anwar. Pernah sadar enggak? Benar. Minadh dhulumati ilan nur. Kenapa tidak minadh dhulumati ilal anwar? Jamak-jamak kan? Atau minal zulmati ilan nur, mufrad, harusnya kan begitu. Tapi tidak, minal zulmati, dari semua kegelapan apapun. Artinya selain Islam itu kegelapan semua. An-nur itu hanya satu. Bahaya kalau antum ngomongnya al-anwar, bahaya malah. Al-anwar ini ngendi wae kan gitu. An-nur hanya satu. Minal zulmati ilan nur, bukan minal zulmah. Minal zulmati kan mufrad ya. Zulumat itu jamaknya zulmah. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Fakana shalawatullahi wa salamuhu alaihi yuballighuhu li sahabatihi wa hum arabun khullasun fayafhamunahu bisaliqatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, shalawatullah wa salamuhu itu ya shalawat ya sholawat dan salam itu kan kita biasakan. Allah semoga juga Allah sampaikan fakana sholawatullahi wassalamuhu alaihi yubala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya, yuballighu maksudnya menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya. Yuballighu, karena salah satu sifat Nabi itu adalah tabligh ya, tabligh harus disampaikan. Kalau tidak menyampaikan, ya akan dihukum oleh Allah, langsung dihukum oleh Allah saat itu. Nah, tidak disampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Itu ya dalam Al-Qur'an. Li sahabati, pada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Itu adalah mereka Arab khullas, Arab murni. Murni ya. Ikhlas itu kan murni, Arab murni, asli orang Arab maksudnya. Fayafahamunahu bisariqatihim, maka kemudian mereka memahaminya dengan ya tadi tutur kata itu. Jadi karena memang asli
pakai bahasa Arab begitu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya tidak harus menyampaikan, mau pakai kertas juga boleh. Biasanya kan ada yang nggak enak atau tidak mau diketahui. Ya, satu lagi. Kok ketawa? Tidak ada. Hah? Jadi maksudnya dari ayat tadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Berarti maksudnya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, kan begitu. Zulmin di situ artinya berarti kesyirikan, bukan kezaliman. Jadi bukan kezaliman dalam artian kezaliman biasa, karena menzalimi diri sendiri itu juga kezaliman namanya. Nah, zalim itu apa toh? Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya objeknya adalah kita saja, tidak begitu masalah. Dosanya dosa kecil. Semakin efeknya hanya kita, ya paling kita zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri kan gitu. Semakin menzalimi orang lain tambah besar dosanya. Kita mencaci orang, kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Cacian itu harusnya tidak pada orang, tapi ya sudah, tidak usah disampaikan, kan begitu harusnya. Semakin tinggi, semakin pada Allah, semakin besar dosanya. Jadi inna syirka la zulmun adim, sungguh merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa? Ya karena itu menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Allah itu tidak punya sekutu kok kamu katakan punya sekutu. Nah, itu kan paling murka Allah. Bahkan khusus dosa ini tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa ia disyirikkan, disekutukan. Meskipun sering kata orang-orang kalau dosa pada Allah itu lebih mudah daripada dosa kepada makhluk. Siapa bilang? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Memang begitu. Tetapi khusus syirik tidak bisa. Syirik itu tidak diampuni kok. Dan itu ada ayatnya. Meskipun tetap ada yang kemudian diampuni, tapi hanya Allah yang tahu siapa yang diampuni, siapa yang tidak, kan begitu. Tapi kalau jelas-jelas itu syirik, tentu tidak diampuni sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi. Gitu Mas ya. Maksudnya yang ditanyakan tadi apa? Oh ya, maksudnya itu syirik itu kezaliman yang paling besar karena menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Tadi kan menempatkan kita tidak pada tempat kita, paling ya dosa-dosa kecil kan gitu. Misalnya dengan mestinya sholat tepat waktu malah dolanan wae, mestinya menghafalkan malah lungo kan gitu kan misalnya gitu. Nah itu menzalimi diri sendiri sebenarnya. Nah kalau menzalimi orang lain, nah itu lebih besar dari itu dosanya. Menzalimi Allah, nah itu lebih ngeri lagi. Nah seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut satu alinea saja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassir lahum ba'dal ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu menafsirkan untuk mereka ayat-ayat ini. Jadi langsung, maksudnya tadi ini kan penjelasannya kan zaman Rasulullah itu kalau mereka ada masalah, ada sesuatu yang mereka tidak paham, mereka langsung bertanya pada Rasulullah. Nah ini juga begitu, Rasulullah dulu langsung menafsirkan untuk mereka tentang ayat-ayat yang ya tadi itu mereka memahami sendiri tapi salah. Ada yang memahami yang tentang apa itu khaytul abyadu minal khayt, kok benang merah dan benang putih dan benang hitam. Akhirnya mereka ketika puasa itu setelah sahur dilihat ini udah kelihatan apa belum benangnya kan gitu kan. Padahal itu bahasa kiasan Allah. Maksudnya setelah jelas siang dan malam, bedanya siang dan malam kan begitu. Tapi ternyata pakai benang betulan kan gitu. Sehingga nah itu makanya itu termasuk pemahaman yang salah kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Ada juga yang tayamum itu guling-guling ke pasir. Karena apa? Mandi besar. Kalau wudu cuma gini berarti kalau mandi besar berarti guling-guling. Ada yang gitu, dulu itu ada seperti itu. Akhirnya ya disampaikan dilaporkan pada Rasulullah, Rasulullah ketawa kan.
Ya wis bacot ya ora apa-apa kan gitu. Nek gak usah diulangi. Besok-besok tidak. Nah, ada lagi yang diceritakan Gus Baha itu saya baru tahu terus terang. Jadi dulu zaman Rasulullah itu sholatnya itu kalau makmum masbuk itu ngejar. Nah, kalau kita kan enggak sekarang karena sudah benar gitu loh, sudah dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi ngejar, misalnya imamnya sampai sujud, wah dia ngejar Allahu Akbar. Terus rukuk, terus sampai Allah terus ngejar gitu loh. Nah kadang kalau sudah rakaat yang kedua atau ketiga nanya temennya yang sudah sholat, udah berapa rakaat? Dijawab, ini kan tidak apa-apa kan gitu, itu udah membatalkan itu. Dulu itu begitu kata yang Gus Bah, saya juga nggak tahu itu dari mana itu riwayatnya. Tapi saya kira benar juga, beliau itu orang ilmuwan ya. Jadi, nah akhirnya kemudian ada sahabat yang tidak begitu. Jadi ada yang sahabat tidak begitu, akhirnya mereka lapor pada Rasulullah, ya Rasul yang benar itu mana kami? Yang tidak begitu itu yang seperti kita sekarang, begitu makmumnya itu imamnya sujud, nah kita langsung Allahu Akbar terus langsung sujud kan begitu. Tidak dianggap satu rakaat. Kalau dulu ngejar, utamanya ngejar, ya tetap sah, tidak apa-apa. Nah tapi setelah dilaporkan kejadian itu pada Rasulullah, kemudian Rasulullah baru membenarkan yang benar itu ya yang ngejar, yang tidak ngejar. Nah begitu imamnya sujud, makmum Allahu Akbar ya langsung sujud meskipun tidak dihitung satu rakaat. Nah itu contoh dari dulu sahabat ketika tidak tahu itu langsung bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhraja Muslimun, Imam Muslim sarjana ya, ini sarjana hadis, mengeluarkan wa ghairuhu, dan selain Muslim juga ada, tidak hanya Muslim ya, tapi di sini disebutkan yang Muslim. Nah, perhatikan teman-teman, kalau ada wa ghairuhu seperti ini, terkadang riwayat dari selain Muslim itu ada kata-kata yang beda, tetapi yang dipakai di sini maksudnya yang kata-katanya Muslim. Ya, hati-hati. Nah, makanya kalau belajar ilmu hadis itu juga ada teori-teorinya. Jadi misalkan kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun, itu tidak selalu sahih. Nah, itu harus paham kita. Itu mempelajari ilmu hadisnya juga harus harus tutup kita ya. Jadi pelajaran itu ya harus dihafal meskipun diminta atau tidak. Kalau kita kan tidak begitu, kalau tidak ada ujian tidak usah kita hafal, kan gitu kita. Harusnya tidak begitu. Jadi harusnya pelajaran itu semuanya dihafal. Jadi meskipun diminta atau tidak. Nah, karena orang-orang akhir zaman itu cetek atau dangkal ilmunya, maka akhirnya dibikin skenario bagaimana caranya biar mereka hafal. Akhirnya dibikinlah sekolah, dibikinlah kampus. Biar apa? Biar mereka menghafal pelajaran. Nah, gitu sebenarnya. Nah, itu. Kalau orang dulu tidak perlu, karena mereka begitu belajar mesti kemudian menghafal otomatis sampai sebisanya. Nah itu, kemudian selanjutnya sudah ya, sudah. Saya kira sudah. Jam berapa ini Mas? Saya harus kampus. Baik, ada pertanyaan di sini sampai di sini? Ya, silakan. Tangguh, jangan. Saya udah ditunggu di sana. Gantian Mas. Kan setiap hari, santai aja. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, saya kira itu teman-teman semua, semoga bermanfaat dan jangan khawatir Mas ya. Antum ada satu saya mulai, tidak perlu nunggu banyak-banyak, karena ini intinya ya saya juga kena gejolokan banyak dari Gus Bah terus terang. Semakin sering mendengarkan Gus Bah itu semakin merasa bersalah, bahwa intinya kita kalau punya ilmu itu harus disampaikan. Jadi maksudnya ya harus ngajar itu wajib. Berkali-kali kalau dengarkan Gus Bah ngajar itu wajib. Ya meskipun saya ngajar juga sebenarnya, cuma kan ngajarnya kalau di pesantren kan tidak rutin. Yang rutin kan di kampus. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.